Gimana? Setelah aku jelasin, udah dapet ya insight dan juga udah kenal nih apa itu Sohib dan juga Indonesia Baik. Dan aku juga mau kasih sedikit spoiler nih. Jadi nanti di akhir sesi talk show kita akan ada games berhadiah. So, pastiin buat teman-teman semua stay sampai akhir dan ikuti gamesnya. Karena hadiahnya nih gak main-main dan gamesnya juga bakal seru banget. Oke, kayaknya ini udah pada gak sabar ya buat dengerin insight baru nih dari para narasumber yang keren banget. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nggak sih panggil moderator hebat kita, yaitu ada Kak Cecep. Kepada Kak Cecep, ada. Nah, jadi Kak Cecep ini, nah Kak Cecep boleh di-unmute Kak. Halo, 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 Halo Kak Kak, Nadira. Ya, suara gimana saya nih? terdengar? Ada, aman. Oke, sip. Oke, gimana nih? Gimana, gimana? Bulan puasa ini lagi sibuk apa nih? Bulan puasa ini luar biasa. Um, Selain saya siaran di TVRI Jawa Barat, saya juga bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan juga pengajar broadcasting perfilman di beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung. Ini puasa-puasa juga kayaknya sibuk banget ya. Keren banget nih semangatnya Kak Cecep. Alhamdulillah, ya. Ditambah nih sekarang ngisi di sini ya menjadi moderator ya. Ya, betul, luar biasa sekali kemarin sempat dikabarin sama Kak Nadira. Ya, Em, Semangat banget sih saya buat bisa apa ya ikut serta dalam talk show hari ini. ya. Nah, teman-teman, jadi Kang Cecep ini merupakan seorang presenter TVRI Jawa Barat ya, sekaligus seorang pengajar bahasa Inggris, broadcasting, dan perfilman, baik di jenjang SD, SMP, dan juga SMA, di sekolah formal seperti Al-Wafa Vocational High School ya, dan juga sekolah informal seperti Rumah Belajar Masagi. Nah, selain pekerjaannya sebagai presenter, dan juga pengajar, Kak Cecep ini juga punya banyak banget pengalaman seperti menjadi announcer dan juga presenter di beberapa radio, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI dari tahun 2021 sampai 2022 ya. Wah, keren banget nih Kak Cecep. Kemudian di Studio Is Radio juga, dan juga di Garuda Visual Radio. Dan nggak sampai situ aja nih kekerenan Kak Cecep ini. Kak Cecep juga berpengalaman menjadi speaker dan juga MC di beberapa acara yang gak kalah luar biasa gitu ya dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, karena kita udah kenal sama moderator dan tanpa berlama-lama lagi juga, kayaknya udah pada nggak sabar nih. Aku langsung aja serahin kepada moderator keren kita, kepada Kang Cecep. Jadi kepada Kang Cecep, aku persilahkan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Nadira, Kak Aulia yang sudah memperkenalkan saya. Jadi malu ya. Oke, halo. Saya panggilnya Sohib ya, teman-teman Sohib. Halo teman-teman Sohib, apa kabar? Boleh dijawab, silakan di kolom komentarnya. Apa kabar pada sore hari ini? Apakah masih semangat atau ada yang sudah mulai lesu-lesu mungkin ya? Oke, ini baik ya. Oke, boleh yang lainnya. Apa kabar atau perasaan teman-teman Sohib di pada sore hari ini seperti apa nih? Baik, sehat luar biasa, sehat. Oke, terus ada juga. Oke, baik, baik sip. Pokoknya mudah-mudahan baik ya. Seperti tagline Indonesia baik tentunya ya. Alhamdulillah masih kuat puasa. Ya berarti puasa kali ini alhamdulillah lancar ya. Atau ada yang sudah mulai bolong-bolong, teman-teman? Sekarang kita udah mulai puasa ke yang ke-11 ya, kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan juga. Oh sudah yang bolong juga aman gitu ya. Alhamdulillah masih kuat walaupun diterjang pilek ya memang betul sekali teman-teman ya memang cuaca kita apa ya cuaca kali ini memang sedikit agak ekstrim gitu ya dan katanya menurut BMKG juga ini diprediksi akan seperti ini sampai akhir Maret jadi buat teman-teman semuanya dimohon untuk selalu bisa menjaga kondisi kesehatan ya teman-teman ya. Oke.
Tapi nggak apa-apa, meskipun masih ada yang pilek gitu ya, tapi tidak menutup semangat kita pada sore hari ini, yang mana di bulan suci puasa yang penuh berkah ini, tentunya semua umat manusia juga ini melakukan berbagai macam kebaikan ya. Terus juga ada juga, dan ini puasa kali ini juga Masya Allah sekali ya, Alhamdulillah sekali tidak tidak hanya di apa namanya dirayakan oleh umat Muslim saja, karena ternyata teman-teman yang non Muslim juga ikut apa ya namanya menyemarakan Ramadan kita kali ini gitu ya. Di media sosial juga ada yang lagi rame namanya war takjil juga ya. Jadi luar biasa. Nah, war takjil jadi ini juga salah satu apa ya yang luar biasa. Saya juga ikut bahagia sekali gitu ya. Ada istilahnya, oh tuh ada yang lagi berburu takjil juga ya. Ini teman-teman juga jangan mau kalah ya. Ini sambil mungkin bisa check out ataupun misalkan sambil pesan juga takjilnya ya. Jadi biar nggak kehabisan gitu ya. Oke, nah pokoknya yang lagi berburu takjil silakan untuk terus diteruskan berburunya ya. Tapi sebagaimana kita ketahui di bulan puasa ini banyak sekali kebaikan yang kita laksanakan. Salah satunya itu adalah berbagi ya teman-teman. Nah pas banget di Shopee bercerita sesi kali ini kita juga akan membahas terkait berbagi yang mana kita sebagai anak muda ya, yang menyukai data, tentunya data yang valid, data yang tepat gitu ya, sesuai dengan motonya Indonesia Baik. Saya juga ingin memberikan sebuah data menurut World Giving Index atau WGI pada tahun 2023 menyatakan bahwa Indonesia berada pada posisi pertama dengan skor 68 poin sebagai negara paling dermawan. Wah, ini keren ya. Jadi ternyata Indonesia ini negara paling berbaik hati untuk memberikan bantuan-bantuannya. Ini teman-teman setuju nggak sih kalau Indonesia menjadi negara yang paling dermawan? Boleh ditulis ya komentar gitu ya. Oke, nah kedermawanan ini tentunya bisa datang dari diri sendiri, bahkan kalau di Indonesia kita ada banyak komunitas ya teman-teman yang bergerak di bidang sosial juga, organisasi hebat yang menjadi perpanjangan kita untuk membantu rekan-rekan yang membutuhkan. Dan di sini juga saya akan memperkenalkan beberapa narasumber, dua narasumber yang akan hadir bersama kami yang luar biasa bersama kita semuanya. Yang pertama itu ada Pak Pardian Sulaiman, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo Pak Pardian, Assalamualaikum, selamat sore. Ya, mohon maaf Bapak masih di mute suaranya. Oke, selamat sore, Iya, Waalaikumsalam. iya, baik. Ini saya manggilnya Kak Pardian atau Bapak Pardian atau apa nih Pak? Biar lebih Iya, enak. kakak aja nggak apa-apa. Kak Pardian, oke siap Kak Pardian Sulaiman. Ya, sebelumnya Kak Pardian ini saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman saya semua. Beliau saat ini merupakan koordinator program BSMI Provinsi DKI Jakarta atau Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi DKI Aku Jakarta kemarin dan cuma memiliki nggak apaan. berbagai pengalaman sebagai public relation dan CSR di Yayasan BSMI di Jakarta, terus juga PT Metro Batavia, PT Jaksa Konflik Indonesia, Yayasan Rumah Peradaban Jakarta hingga markas besar BSMI Jakarta. Kabar baik Pak Kabar Dian ya, mudah-mudahan semangat selalu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, dan tidak hanya Kak Pardian saja yang telah hadir bersama kita, teman-teman. Ada juga ini yang sudah hadir nih ya. Ada Kak Humairoh Aziz Al-Katiri. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya manggilnya Kak Humairoh atau apa nih? Aku Mira aja, Kak Mira. Oke, Kak Mira. Oke, siap Kak Mira. Ya, teman-teman Sohib, sehat-sehat selalu ya Kak Mira ya. Semangat di sore hari ini. Alhamdulillah baik. Baik. Masya Allah. Iya, baik. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi teman-teman, Kak Humaira ini adalah seorang relawan dan influencer juga yang bergerak pada bidang kemanusiaan, terus juga pendidikan, kesehatan, serta sosial masyarakat dengan pengalaman yang tentu di bidang tersebut selama 8 tahun ini banyak sekali gitu ya. Dan saat ini beliau juga merupakan pendiri warung makan gratis Sijum Depok dan juga direktur Yayasan Sahabat Almira Indonesia serta ketua Yayasan Nasi Jumat Depok. Dan Kak Mira ini juga seringkali turut berkontribusi dalam membuka dapur umum setiap terjadi bencana alam yang ada di Indonesia. Wah, ini nanti kita tanya-tanya juga pengalaman dari Kak Mira itu sendiri ya. Dan tidak berhenti sampai situ, teman-teman. Beliau juga merupakan dan memanfaatkan kanal media sosial dalam menyebarkan kebaikannya itu melalui Instagram dan YouTube. Yang mungkin nanti kita akan tanya-tanya apa sih sosial media yang bisa kita
lihat gitu ya. Baik. Nah, setelah saya juga menyapa-nyapa tadi teman-teman Sohib juga, terus juga telah menyapa Kak Pardian sama Kak Mira juga. Ini mungkin langsung saja mungkin ya, karena berhubung juga kita juga nanti harus berbuka puasa. Ini boleh kita ke Kak Pardian dulu mungkin ya. Nanti juga disusul oleh Kak Mira. Ini sebelumnya yang sudah kita bahas juga bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang paling dermawan alias suka berbagi kepada sesama. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia itu sendiri berbagi juga sebenarnya bisa lewat mana saja ya, tidak hanya offline tapi online juga bisa. Mungkin juga pihak lain juga seperti komunitas ataupun organisasi seperti tadi Bulan Sabit Merah Indonesia dan juga Yayasan Nasi Jumat Depok. Nah, boleh nggak sih dikenalkan atau dijelaskan seperti apa Bulan Sabit Merah Indonesia atau Yayasan Nasi Jumat Depok itu sendiri, program-programnya seperti apa, bergeraknya di bidang apa, sampai pada pendistribusian donasi itu seperti apa. Silakan kita ke Kak Pardian terlebih dahulu, silakan. Oke, baik. Suara saya terdengar atau enggak? Iya, Suara jelas saya Kak Pardian. jelas. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada rekan saya semua, dan juga moderator, dan juga para narasumber, alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang kebaikan ini. Mudah-mudahan terus teman-teman Sohib, rekan Sohib juga terus memberikan kebaikan nanti ke depannya. Oke, saya perkenalkan diri dulu saja. Nama saya Pardian Sulaiman, Pak Pardian Sulaiman. Tapi kalau teman-teman relawan panggilnya ada Pak Sule, Kang Sule, atau Mas Sule, banyak seperti itu. Karena memang ada Sule Sulaiman ini dibilang Sule aja. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman moderator atau teman-teman moderator atau teman-teman Sohib manggil Sule atau Pardian nggak apa-apa, sama aja. Oke, saya tergabung di sini di BSMI Provinsi DKI Jakarta ini dimulai 2015 seperti itu. Namun kalau lewat pekerjaan di Bulan Sabit Merah Indonesia, saya memulai di 2008. Jadi Bulan Sabit Merah Indonesia ini mungkin ada yang belum tahu ya, atau mungkin ada sebagian yang tahu sedikit aja, atau mungkin bahkan teman-teman saya sini juga pernah ikut terlibat dalam kegiatan relawan Bulan Sabit Indonesia. Baik, saya sampaikan saja. Jadi Bulan Sabit Merah Indonesia ini adalah lembaga kemanusiaan yang memang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan seperti itu. Jadi BSMI pertama-tama didirikan di tahun 2002, tepatnya 8 Juni 2002 di Jakarta, dan semua beberapa daripada tenaga kesehatan, tenaga medis dan umum, yang paling banyak sebagian besar tenaga medis kesehatan mereka tergabung kemudian membentuk namanya Bulan Sabit Merah Indonesia. Ini berangkat dari uh, uh, kepedulian dan rasa kemanusiaan rekan-rekan nakes atau medis untuk bisa membantu permasalahan kemanusiaan yang ada di Indonesia, terutama tanggap bencana, kegawat daruratan, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di Bulan Sabit Merah Indonesia ini sudah memiliki cabang-cabang yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke atau dari sampai Papua. Itu kita sudah mulai lebih dari 25 cabang di tingkat provinsi. Terus kemudian juga sudah ada 200 cabang di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita juga sudah terdaftar di Lembaga Negara Republik Indonesia dan juga di SK Kemenkumham di tahun 2011. Dan program-programnya kita ada program nasional yang memang secara nasional kita membuat program ini yang memang nanti didistribusikan atau diadopsi oleh cabang-cabang, termasuk di kami di BSMI Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan program nasional yang sudah ditetapkan oleh nasional itu ada tanggap bencana, kemudian rumah sakit lapangan, kemudian kaderisasi dan asosiasi klinik khusus saya, kemudian mobil klinik, dan program bantuan untuk Palestina dan beasiswa mahasiswa Palestina di Indonesia. Dan sedangkan cabang-cabang ini mereka bebas untuk mengadopsi program nasional yang sudah diberikan oleh pusat. Maka kami dari Jakarta, BSMI DKI Jakarta, kami memiliki kegiatan atau memiliki program, itu ada dua namanya, kebencanaan atau gawat daruratan, yang ada yang kedua adalah mitigasi bencana. Kalau yang kebencanaan atau kegawat daruratan itu adalah kita mengirimkan relawan ke daerah-daerah bencana. Kita mengirimkan tenaga kesehatan, tenaga medis, umum, logistik,
itu ke daerah-daerah bencana, pasca bencana seperti itu, dan juga mengaktifkan dapur umum. Dan tidak kalah penting, kita juga akan kita mengadakan adalah program mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu ada apa? Itu sebagai pencegahan bagaimana kalau ada bencana seperti apa, pencegahan seperti apa. Nah, ini kita buat pelatihan ke sekolah-sekolah, instansi informal dan yang lainnya. Itu kita pelatihan kesiapsiagaan bencana, kemudian pelatihan kedaruratan, kemudian juga ada kalau ada pelatihan BHD, menuju dasar atau BLS, Basic Life Support, dan juga First Aid Kit dan K3. Dan selain itu, mitigasi bencana dan kebencanaan, kita juga ada pelayanan kesehatan, kita juga ada pengobatan gratis, kemudian hitan gratis, hitan massal, hiburan sekolah, kemudian ada biasanya kita ada pos-pos kesehatan dan pos-pos kesehatan di event-event besar seperti itu. Dan di antara tiga tersebut, kita juga ada program non bencana dan non kesehatan. Itu pertama kita ada sedekah Jumat, kemudian ada sebar mushaf Quran, dan kemudian ada BSMI Goes to School. Jadi kita memberikan edukasi tentang kesehatan kepada sekolah-sekolah atau kampus-kampus sekitar di Jakarta. Seperti itu. Dan untuk kegiatan ini memang setiap cabang-cabang berbeda-beda, jadi mempunyai kearifan lokalnya, dan karena kita bersinggungan berbarengan dengan pusat yang markas besar di Jakarta, kami juga diberikan amanah oleh pusat agar untuk kegiatan yang masif ini diserahkan oleh cabang yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi kalau pusat itu mereka membuat suatu regulasi supaya nanti regulasi ini bisa dilaksanakan di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dan juga biasanya kalau pusat juga bersinggungan dengan kementerian yang ada di Indonesia, di kementerian supaya kegiatan misalnya di luar negeri ini bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu aja sebagai awalan, mungkin mudah-mudahan nanti bisa diskusi lebih lanjut. Oke, Kak Dian, wah luar biasa sekali tentunya PSM ini hadir dalam bidang kemanusiaan, tadi juga bergerak membantu juga teman-teman yang mendapatkan bencana juga, sekaligus tadi langsung berkoordinasi dengan pemerintah ataupun kementerian sehingga ini terbentuk kerjasama yang luar biasa sekali. Siap. Nah, kalau untuk dari Yayasan Nasdem ini sendiri seperti apa, Kak Mira? Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cecep, Kang Sule, Masya Allah. Alhamdulillah bisa berkenalan ya. Dan kepada teman-teman sohib semua, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mengundang aku ya di web seminar ini, luar biasa banget. Aku bisa berkenalan dengan orang-orang baru di sini. Apalagi kepada Kang Sule juga nih. Kita lembaga tapi belum pernah kenal nih. Aku seneng banget bisa berkenalan sama Kang Sule ya. Kawan-kawan, aku mau memperkenalkan diri. Jadi nama aku Humayroh Aziz Al-Katiri. Nah, tapi biasanya aku dipanggilnya itu Bunda Mira gitu. Nah, yang terkenalnya kalau di media sosial tuh Bunda Mira ya. Jadi aku adalah koordinator Yayasan Nasi Jumat untuk wilayah Depok. Dan alhamdulillah sudah 8 tahun berjalan. Tapi walaupun namanya Nasi Jumat, itu alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membuka warung makan gratis yang bergerak setiap hari memberikan makan orang gitu ya. Nah, kenapa namanya Yayasan Nasi Jumat? Karena memang dulu awalnya ini kita adalah kumpulan emak-emak gitu ya yang hanya ingin berbagi nasi di hari Jumat aja gitu. Pusatnya kita ada di Klaten. Waktu itu jadi founder kita itu namanya Ustadz Andre Raditya. Pernah ada tulisan Ustadz Andre yang viral di Facebook, judulnya adalah saya penjual nasi bungkus. Nah, itu tergerak karena beliau pada saat itu dalam keadaan yang betul-betul memang kekurangan. Dan beliau pengen banget gimana caranya yang uang yang sedikit ini bisa menjadi jembatan untuk beliau mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi gitu dari Allah. Akhirnya beliau berinisiatif untuk membagikan makanan, tapi karena waktu itu uangnya cuma sedikit, jadi masak sendiri. Aku inget banget waktu itu cuma jadi 40 bungkus, dan karena belum ada sumber daya manusianya, akhirnya beliau taruhlah di masjid. Alhamdulillah
banyak yang mengikuti jejak beliau dan sampai saat ini si Jum ada di 150 kota di Indonesia. Namun memang baru hanya beberapa kota saja yang membuka warung makan gratis karena memang dari awal ini kita berbentuk komunitas ya Kak ya. Jadi kita nih menggalang donasi sendiri-sendiri gitu. Jadi tergantung kekuatan setiap wilayah dan alhamdulillahnya di Sijum Depok sendiri sudah bisa membuka warung makan gratis. Lalu kami juga ada bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, terus bantuan pangan ini yang penting banget ya bantuan pangan ya. Dan kita tuh selalu belusukan gitu loh, belusukan ke tempat-tempat yang memang kita mendapatkan laporan di tempat itu bahwa ada yang kelaparan gitu. Dan lalu seperti yang Kak Cecep bilang tadi, kita membuka dapur umum di setiap bencana ya. Karena memang spek kita nih emak-emak yang urusannya tuh pasti wilayah dapur gitu. Jadi kalau misalkan ada bencana atau ada baksos dan lain sebagainya, kita tuh ambil yang mengambil perannya itu kita pasti bagian makanan gitu ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya saat ini sudah 8 tahun berjalan dan 3 tahun belakangan ini kita bisa membuka warung makan gratis. Bukanya dari Senin sampai Jumat di jam makan siang. Seperti itu Kang Cecep kurang lebihnya dan kawan-kawan sahib semua. Terima Oke, wah, kasih. baik luar biasa. Saya juga manggilnya Bunda Mira aja mungkin ya, biar apa namanya lebih enak lagi gitu Boleh. ya, Bunda Mira. Ya, oke, baik. Nah, ya Boleh. Bunda Mira ini Siap. tadi juga luar biasa tadi ya, dari Yayasan Nasi Jumat ini tadi juga selain memberikan bantuan berbentuk pangan, terus juga bantuan berbentuk pendidikan juga diberikan, disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai tadi salah satu ciri khasnya itu adalah belusukan ke beberapa tempat yang tadi ada juga yang kelaparan. Wah, pasti tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman di lapangan yang Bunda Mira dapatkan itu sendiri ya. Nah, selain itu juga tadi setelah kita mengetahui profil dari kedua organisasi juga tadi, nah ini seperti apa di bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa setiap organisasi bahkan perusahaan melakukan beberapa campaign untuk perusahaan mereka sendiri-sendiri. Nah, ini apakah ada aktivitas khusus khusus yang dilakukan oleh BSMI maupun Nasdem ini dalam rangka bulan suci Ramadan ini, dan jika ada programnya seperti apa? Kita ke Kang Dian dulu terlebih dahulu. Silakan Kang Dian. Ya, baik, Kang Step. Untuk program Ramadan ini memang ada beberapa, kalau di bulan Kementerian Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, ini memang ada beberapa program yang di stop dulu karena memang kita fokus di bulan Ramadan. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang memang berkurang frekuensinya. Namun ada juga yang memang tetap bertahan, jadi tidak masalah ketika Ramadan datang, tapi tetap dijalankan. Apa biasanya tetap yang berjalan itu kita mengadakan hitan gratis setiap bulannya. Jadi walaupun bulan Ramadan, tapi ternyata antusias orang yang mau hitan, anaknya di hitan itu sangat sangat banyak dan juga antusias. Contohnya sekarang aja untuk di tanggal 24 Maret 2024 Ahad nanti, biasanya kita menghitan setiap bulan 15 orang, tapi alhamdulillah di tanggal 24 ini khusus bulan Ramadan kita bisa menjaring 35 anak seperti itu. Jadi pikiran kita mungkin kalau hitan takutnya berbuka kemudian sakit dalam tim, tapi enggak, ternyata orang tua senang kemudian mendaftar anaknya untuk hitan gratis. Tanggal sini kita adakan setiap bulan 15 orang. Kadang-kadang kita bisa menghitung 30 orang jadi di 2 periode seperti itu. Walaupun bulan Ramadan, ya, ini program yang tidak kita kurangi frekuensi, tidak bahkan tidak stop, tapi tetap dijalankan seperti itu. Sekali Kang Tian ya dari apa namanya BSMI ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini kalau dari Bunda Mira sendiri seperti apa dari Yayasan Nasdem ini? Silakan. Nah, kalau di Yayasan Nasi Jumat Depok sendiri, justru biasanya kalau misalkan bulan Ramadan ini programnya semakin banyak ya. At least warung makan gratis pasti kita tutup untuk di siang hari. Karena tapi kita alihkan berbagi makanan berbuka
di warung makan gratis seperti itu. Dan kami juga ada santunan yatim, lalu ada wakaf Quran, lalu ada sahur on the road juga, lalu kita ada berbagi sembako. Jadi berbagi sembako ini dari sebelum 3 hari sebelum puasa sampai nanti 3 hari sebelum Idul Fitri kita akan berbaginya seperti itu. Nah, karena kami juga kumpulan emak-emak ya yang aku bilang tadi awalnya adalah komunitas biasa. Jadi kami tuh sangat apa ya? Kami tuh sangat excited banget gitu loh kalau misalkan masuk ke bulan suci Ramadan karena pasti banyak banget kebahagiaan dan keberkahan yang insya Allah akan kami bagikan gitu Kak. Luar biasa banyak sekali keberkahan yang tersebar mungkin ya di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di beberapa daerah juga, Bunda Mira ya. Nah, ini juga saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman Sohib juga, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung saja diketik di kolom komentar dan nanti panitia akan memilih beberapa teman-teman yang beruntung untuk langsung menanyakan pertanyaannya kepada kedua narasumber yang luar biasa ini. Baik, kita lanjut lagi. Kang Dian dan juga Bunda Mira, sebagaimana kita ketahui kemarin kita sempat dihebohkan di salah satu media sosial yaitu Twitter atau X ya, mungkin kalau teman-teman Sohib tahu ataupun yang update itu ada kasus tentang Singgih yang menggunakan salah satu platform donasi yang sebut saja kita samarkan kitagakbisa.com gitu ya, yang ternyata ini terindikasi penipuan. Dan mungkin ada juga yang sudah tahu mungkin kasusnya ini karena ini sangat ramai sekali gitu ya kasusnya ini. Dan jadi dari kasus ini tuh terjadi apa ya namanya, di mana ada salah seorang yang mencari donasi pengobatan keluarganya sebesar puluhan juta lewat platform tersebut, dan berdasarkan penelusuran warganet ternyata di Singgih ini diketahui membuka donasi bagi ibunya yang gagal ginjal pada tahun 2021 terus juga 2000 sampai 2023, dan dia juga membuka donasi bagi anaknya yang mengalami speech delay di tahun 2024, dan dari donasi yang tercantum pada situs donasi itu katakanlah oknum itu, nah Singgi ini disebut-sebut telah mendapatkan bantuan dana antara 100 sampai 250 juta yang terkumpul, yang mana kejadian ini cukup memprihatinkan sekali. Ini sebenarnya yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk berdonasi, tapi malah sebaliknya disalahgunakan. Ini kemudian muncul beberapa pertanyaan nih untuk Kang Dian dan juga Bunda Mira. Ini sebetulnya seperti apa sih seharusnya proses penyaluran donasi itu berjalan? Apakah boleh diceritakan juga seperti apa proses atau sistem program dari BSNI dan juga Yayasan Nasyum ini, hingga dari mulai dari donasi terkumpul sampai pada akhirnya donasi itu disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kita ke Bunda Mira terlebih dahulu. Mungkin silakan Bunda Mira. Nah, aku terus terang baru tahu nih ya ada case seperti ini dan lumayan terkejut. Maka itu pentingnya asesmen seperti itu ya. Jadi kalau di kita sendiri setiap ada permintaan bantuan itu pasti kami akan asesmen dulu. Pertama itu lewat WA. Jadi kami akan minta biodata lengkap, foto dan keadaan rumah, foto dan video diri. Lalu kalau misalkan beliau ini sakit atau ada keluarganya yang sakit, pasti kami akan minta surat diagnosa dokter dan lain sebagainya. Ketika nanti kita lihat dari WA itu sudah dikirimkan semua, bahkan KTP, KK itu semua kita minta. Biasanya orang yang memang betul-betul butuh bantuan, mereka akan mengirimkan itu semua. Mereka pasti akan dengan senang hati gitu ya mengirimkan semuanya. Bahkan cerita kehidupannya tuh mereka ketik dengan rapih gitu. Nah, ketika kita baca dan ada tim surveinya nanti yang melihat, oh ini layak kita bantu, kita pasti akan langsung kunjungi rumahnya. Seperti itu, Kak. Jadi kita nggak serta-merta langsung tiba-tiba main bantu, main open donasi gitu. Karena kami ingin ketika kami open donasi, kami ingin donatur ini juga mengetahui keadaan real gitu. Kami sudah mempunyai dokumentasi ketika kita datang ke rumahnya. Dan pastinya kita juga ingin dong ya bantuan yang kita salurkan ini tepat sasaran seperti itu. Nah, lalu setelah itu ketika kita sudah datang ke rumahnya, kita berbicara dan kami pasti akan meminta izin.
terlebih dahulu untuk menampilkan ini ke media sosial. Bagaimana kalau misalkan boleh nggak kami open donasi di media sosial seperti itu? Pasti kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Dan bila diizinkan nanti ada formnya sendiri karena kami nggak pengen ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nanti orangnya menuntut kok video anak saya ada di media sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu kami pasti akan terus meninjau gitu loh. Jadi kami tuh nggak serta-merta misalkan sudah dapat nih, misalkan dapat 10 juta atau misalkan dapat 20 juta. Terus main kita kasih gitu semuanya. Enggak, karena kan kami pengen juga melihat perkembangan yang kita bantu. Seperti itu. Jadi kami akan memberikan sesuai dengan yang mereka butuhkan dulu. Nah, nanti setelah itu pasti kami akan rutin mengunjungi dan rutin mengirimkan bantuan sesuai dengan donasi yang masuk sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Dan itu sudah ada deal, kita sudah ada deal di awal dulu ya. Jadi nggak, karena kan gini ya, mungkin orang-orang seperti mereka itu belum mempunyai kemampuan mengelola keuangan yang baik. Kalau misalkan kita nanti tiba-tiba kayak yang kasusnya yang tadi ya, yang viral itu ya, tiba-tiba langsung dikasih, wah ratusan juta di depan mata itu pasti udah langsung bingung nih, tiba-tiba udah dapat duit banyak ya kan, akhirnya yang harusnya fokus untuk pengobatan akhirnya dipakai untuk yang lain seperti itu. Jadi kita ingin semua donasi yang masuk ke kita itu betul-betul dipergunakan untuk sesuai dengan akadnya gitu. Jadi kami tuh meminimalisir orang-orang yang memang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kayak mungkin anaknya sakit lalu dipergunakan, lalu ada orang tuanya sakit dipergunakan gitu loh. Nah, kalau misalkan memang kita lihat semakin ke sini kok kayaknya ini cuma azas manfaat ya gitu. Pasti nanti kita akan langsung ngomong dan kita akan langsung ngekat. Kurang lebih seperti itu, Kang Cecep dan teman-teman Sohib semua. Jadi tadi tentunya asesmen dilakukan Bunda Mira ya, dan juga tadi pendistribusian dana ataupun donasi juga dilakukan sesuai akad di awal. Ini kalau dari Bulan Betul. Sabit Merah Indonesia ini seperti apa Kang Dian? Teknik proses penggalangan, pengelolaan hingga sampai pendistribusian. Silakan. Ya, terima kasih Kang Cecep. Sebenarnya kurang lebih sama ya dengan beberapa produk lain termasuk Sijum. Namun saya akan menanggapi sedikit dulu tentang case yang memang sebelumnya sudah viral seperti itu. Memang kalau di kami di beberapa cabang memang tidak menggunakan platform-platform tersebut karena memang kita ingin untuk penggalangan dana itu memang pertama kita intern ke relawan gitu. Karena relawan kita yang memang mereka sudah mau ikut sama Bulan Sabit Indonesia melalui pelatihan dan beberapa saat yang akan berlaku seperti itu. Untuk penggalangan dana kita lebih banyak ke teman-teman relawan internal dulu. Setelah internal relawan udah oke, kemudian baru kita bisa ke publik itu melalui sosial media dan beberapa platform lainnya. Gitu. Dan untuk case seperti ini sebenarnya kami di cabang-cabang BSMI di seluruh Indonesia ini memang hampir tidak pernah melakukan hal ini ya. Misalnya ada case misalnya sakit karena kami konsen kesehatan misalnya salah jantung atau kusta apa segala macam beberapa atau butuh pengobatan operasi segala macam ini hampir dipastikan kita di cabang-cabang kita untuk platform di kita tidak menggunakan seperti itu. Karena apa? Karena seperti tadi, karena khawatir bisa nanti kita diduplikasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau jadi kami berpendapat bahwa untuk kasus seperti ini memang ini tidak boleh dilakukan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang lainnya seperti itu yang harus dihentikan. Mudah-mudahan dari pihak platform seperti itu bisa ada check and balance, ada cross check seperti itu sehingga tidak langsung mereka diterima aja untuk sebagai kampanye sehingga semua orang bisa masuk memasukkan dananya atau dananya ke orang-orang yang bikin campaign seperti itu. Nah, kalau untuk di BSMI Provinsi DKI Jakarta, kami juga biasanya kami ada program sebar wakaf Quran. Ya, itu biasanya kami mensurvei dulu beberapa pondok-pondok pesantren yang
memang dalam kekurangan seperti itu, atau kemudian kadang-kadang dia jauh dari akses kesehatan atau sulit dalam transportasi seperti itu, akses transportasi. Nah, kami teman-teman relawan itu asesmen dulu, kemudian survei segala macam, kemudian barulah nanti kemudian ada data-datanya yang apa yang kita berikan, yang perlu kita salurkan, kemudian kita data, kemudian kita breakdown semua rancangan RAB-nya, kemudian barulah kita utamakan untuk relawan dulu. Jadi teman-teman relawan kita alhamdulillah di BSMI kita ada lebih dari 300 orang. Jadi ketika kita share ke teman-teman relawan untuk penggalangan dana, mereka alhamdulillah ada 1-2, kemudian beberapa yang mereka antusias. Dan bahkan ada relawan yang memang datang ke lokasi untuk kegiatan dan juga membawa dananya atau membawa keperluannya. Jadi relawan kita ini alhamdulillah ada yang mereka siap diri, alhamdulillah ada siap diri dan hartanya seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka banyak variasi yang seperti itu. Dan kemudian ketika kita ke lokasi pun, jadi alhamdulillah tidak keluar dari arealnya seperti itu. Jadi kita tepat sasaran sesuai dengan apa yang disurvei dari teman-teman relawan. Ketika kita di lokasi mengirimkan bantuan dan kita dokumentasikan, dan semua hasil kegiatan ini kita share juga di umum juga di sosial media dan juga di internal relawan seperti itu. Jadi kita pengelolaannya bukan hanya langsung ke umum aja, tapi juga kita juga mengandalkan teman-teman relawan yang mereka walaupun mereka tidak datang ke lokasi, tapi mereka bisa menyisihkan sebagai rezekinya. Apabila dia tidak bisa diri, tapi dia bisa transfer bantuan untuk kegiatan kita. Seperti itu. Baik, ya. Kang Dian, kalau boleh tahu untuk BSMI itu sendiri, apakah sudah ada legalitas secara khusus untuk menambah kepercayaan juga kepada para masyarakat? Dan tadi yang sempat disinggung juga, adakah bentuk kerjasama dengan pemerintah itu seperti apa, Kang Dian? Silakan. Ya, kalau kerjasama ini kita biasanya pertama adalah kalau kita ke Kementerian Luar Negeri itu biasanya kita akan datang ke audiensi ke kementerian, dan ini dalam beberapa kementerian dirjen terkait. Ini biasanya kalau di pusat ini untuk meminta nota diplomatik. Nah, nota diplomatik ini diperlukan apabila misalnya seperti kita beberapa tahun yang lalu, kita di 2009 sampai 2014 tim relawan ini kita bisa masuk ke Gaza, Palestina, seperti itu. Itu kenapa bisa masuk ke Gaza, Palestina? Karena kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, seperti itu. Kita koordinasi meminta nota diplomatik, sehingga itulah nanti kita bisa mendapatkan visa untuk bisa masuk ke Mesir. Kita masuk ke Mesir, kemudian dari Mesir barulah nanti bisa masuk ke Rafah dengan negosiasi dengan security state yang ada di Rafah. Jadi walaupun di berbagai negara, kita misalnya ke Pakistan, kemudian ke Nepal yang gempa, kita pasti kita ke Kementerian Luar Negeri supaya apa? Supaya mendapatkan nota diplomatik, sehingga teman-teman tim relawan ini bisa masuk ke lokasi yang bersangkutan, negara yang bersangkutan. Kemudian ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kita meminta, kita audiensi, kemudian kita mengharapkan adalah surat rekomendasi. Kan surat rekomendasi itu apabila nanti tim relawan yang berlatar belakangnya medis, dokter atau dokter spesialis dan juga nakes, perawat atau bidan yang lainnya, ini ketika nanti di lokasi bencana di luar negeri, mereka bisa bisa operasi, bisa melakukan tindakan pengobatan kepada pasien-pasien yang ada di sana. Nah, apabila kita tidak ada surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, maka tim medis kita tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Jadi setelah itu bisa kadang-kadang setelah kegiatan dari luar negeri, kita ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Kesehatan, kita memberikan laporan kegiatan selama kita di sana. Itu salah satu bentuk kegiatan salah bentuk koordinasi dengan kementerian atau pemerintah yang ada di pusat seperti itu. Baik, ya. Itu dari BSMI. Kalau dari Yayasan Aksi Jumat itu sendiri seperti apa, Bunda Mira? Silakan. Ya, kalau dari Yayasan Nasi Jumat Depok sendiri, alhamdulillah kita sudah mendapatkan SK Kemenkumham. Ya, walaupun awalnya adalah komunitas emak-emak, yang awalnya tuh kita nggak berpikir kalau kita tuh akan membuat yayasan, gitu ya. Karena kami pikir ya udahlah ya, ini cuma hari Jumat aja, kita ngumpulin donasi, kita habisin
habiskan uangnya sudah selesai. Tapi ternyata regulasi pemerintah kan tidak seperti itu, ya. Kita butuh kendaraan untuk menunjang program-program kebaikan dan niat baik yang kita miliki gitu. Karena kan kita masih tinggal di Indonesia, negara kita yang tercinta ini ya. Jadi kita harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Alhamdulillah saat ini seperti yang aku bilang kita sudah tercatat di SK Kemenkumham dan insya Allah kita lagi proses juga untuk mendapatkan LKS ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Depok dan setingkat Jawa Barat insya Allah. Dan juga aku sangat berpesan juga kepada kawan-kawan yang sekarang sedang ingin melakukan kebaikan dan mencoba untuk open donasi kepada orang-orang baik karena aku masih banyak sekali melihat yang open donasi itu masih pakai rekening pribadi gitu ya. Karena kita nggak bisa sembarangan juga, biar bagaimanapun ini adalah dana umat yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada gitu. Kadang aku juga kasih tahu ke mereka, yuk berubah yuk jadi yayasan yuk jadi lembaga yuk karena kita aja yang emak-emak yang basicnya cuma emak-emak biasa gitu ya kita tuh taat gitu loh kita tuh mau berubah menjadi lebih baik karena kami tahu kalau misalkan kami ingin terus melakukan kebaikan kalau kebaikan ini mau berumur panjang ya kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada seperti itu kakak Kang Cece. Ya, luar biasa sekali tentunya ini apa namanya Yayasan Nasi Jumat ini hadir. Baik, nah ini Kang Dian dan juga Bu Namira, barangkali tentunya ada sohib juga yang ingin bergabung menjadi bagian dari BSMI maupun Nasi Jumat ini. Ini apakah ada proses seleksi yang dilakukan untuk menjadi volunteer di sana? Dan kalau boleh tahu, apakah ada benefit yang didapatkan oleh para volunteer jika tergabung bersama Yayasan Nasi Jumat dan BSN ini. Silakan kita ke Kang Dian terlebih dahulu. Silakan Kang Dian. Ya, baik. Terima kasih, Kang Cep. Jadi kalau di kami di Bulan Sabtu Indonesia dan juga beberapa cabang di Indonesia di Papua dan Aceh dan Papua, ini juga kita mau nggak mau, suka dan tidak suka, kita harus rekrutmen relawan seperti itu. Apa rekrutmen relawan? Jadi keberhasilan daripada suatu organisasi itu instansinya atau itu bisa merekrut relawan, bisa menjaring warga umum, masyarakat umum ini bisa menjadi relawan kita seperti itu. Jadi kalau kita sekarang alhamdulillah di BSM itu kita punya namanya in-camp training namanya. In-camp training itu mereka masyarakat umum yang mau bergabung dengan Belas Indonesia, memang kita core-nya adalah kesehatan dan tanggap darurat seperti itu. Mereka ketika dia masuk ke kita, mereka ada pelatihan namanya dua hari. Nah, mereka nginep, kemudian juga selama 2 hari itu kita akan memberikan informasi atau pelatihan tentang kegawat daruratan. Dan juga tidak kalah penting, kita juga memberikan beberapa keilmuan tentang fundraising, tentang KPR, atau tentang beberapa yang bukan yang non bencana atau non kesehatan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah masuk ke edisi ke-12 namanya in-camp training ke-12. Jadi insya Allah di bulan Juni ini kita akan membuka lagi volunteer rekrutmen seperti itu di bulan insya Allah bulan Juni atau Juli tahun 2024. Dan benefitnya teman-teman biasanya yang yang ikut ke kami yang akhirnya menjadi relawan BSMI, mereka ketika ada waktu luangnya, mereka kan di waktu luang itu kita Sabtu Minggu karena memang kita kebanyakan dari nakes atau tenaga kesehatan dan medis seperti itu, mereka waktu luangnya Sabtu atau mungkin hari Minggu. Maka di Sabtu dan Minggu itulah kita biasanya buat kegiatan, misalnya pengobatan gratis, ikan gratis, kemudian kesehatan dan berbagai kegiatan lainnya di hari weekend. Maka mereka itu biasanya bisa datang seperti itu, bisa mau melakukan hal itu. Jadi daripada mungkin mereka pelesir segala macam, tapi mereka mau ada kegiatan yang memang bisa menghasilkan daripada untuk manusia dan sosial, biasanya bergabung dengan kita seperti itu. Dan teman-teman kalau yang mau bergabung silakan aja cek aja ke IG kita atau DM ke IG kita di BSMI DKI Jakarta, atau biasanya kita di BSMI DKI Jakarta kita akan memberikan informasi tentang beberapa hal, misalnya
rekrutmen, kemudian tentang donasi atau hal-hal yang lainnya. Itu semua lengkap ada di sosial media. Gitu Kang Cecep. Ya, jadi sudah ada media sosialnya, Ya, Kak Dian ya. Baik. ya. Ya, kalau untuk Bunda Mira seperti apa? Yayasan Nasi Jumat ini silakan. Nah, kalau di Yayasan Nasi Jumat Depok sendiri, kami mempunyai form gitu ya. Kalau misalkan yang mau menjadi relawan di warung makan gratis, karena yang paling banyak itu pekerjaannya ya di warung makan gratis itu ya. Karena luar biasa banget kami menyediakan ratusan porsi setiap harinya, jadi memang sumber daya manusia sangat dibutuhkan atau relawan. Terlebih lagi juga ketika kami membantu eh, masyarakat yang memang apa ketika sakit tidak berani masuk ke rumah sakit gitu karena mungkin BPJS-nya terkendala atau tidak mempunyai biaya dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus ada relawan-relawan yang ngerti nih birokrasi sama rumah sakit, ya kan? Nah, kebetulan kita alhamdulillah punya relawan-relawan itu yang udah ngerti gimana caranya kalau misalkan kamu nggak punya biaya atau BPJS kamu bermasalah, nggak apa-apa. Nanti didampingi oleh kita dan nanti biar relawan dari kita yang datang ke rumah sakit mendampingi untuk supaya orang ini segera bisa diberikan pengobatan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kawan-kawan bisa cek IG-nya Sijum Indonesia atau Ayo Buat Baik. Nah, di situ kawan-kawan bisa menjadi relawan sesuai dengan wilayahnya kawan-kawan masing-masing gitu. Karena kan kita ada di 150 kota gitu ya. Jadi kalau misalkan, aku mau coba di Surabaya ada nggak? Nah, kawan-kawan bisa cek di situ. Ya, nah kalau mau di Depok sendiri bisa ke IG-nya si Jum Depok Official atau aku juga main TikTok ya di Humairoh Aziz Alkatiri TikToknya. Nah nanti bisa deh. Yang penting bisa motong-motong bawang, bisa motong sayuran ya, bisa nyuci piring, bisa masak, aman pokoknya. Kira kurang lebih seperti itu. Oh iya, manfaatnya ya, wah, kalau manfaatnya banyak banget karena dengan kita berkumpul bersama, pertama menambah menambah teman, lalu bisa saling bersilaturahmi, ya kan? Berarti kan kalau nambah teman, berarti kan nambah jaringan nih. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Ada kawan-kawan yang punya jualan dan lain sebagainya. Karena di sini tuh mak-mak tuh biasanya tuh doyan ngemil, doyan makan ya. Kita tuh kalau makan di sini bareng-bareng semuanya. Kalau kata bahasa Sundanya mah ngariung ya. Pokoknya kita pasti bakalan nambah saudara deh kalau di sini. Nah, oke, wah, luar biasa sekali. Tadi juga udah ada media sosialnya yang bisa apa namanya, dilihat langsung oleh teman-teman saya juga, Bunda Mira ya. Baik. Nah, mungkin ini kepenasaranan kita semua, Bunda Mira juga keahlian terkait tadi biar tidak ada lagi kejadian kayak Singgih tadi yang penyalahgunaan ataupun apa ya, donasi-donasi ini tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, ini adakah tips ataupun saran ya dari Kak Dian dan juga Bunda Mira untuk teman-teman saya semua dalam memilih platform atau sarana berdonasi dan berbagi supaya tadi tidak kejadian lagi kasus-kasus yang kayak tadi. Silakan ke Bunda Mira terlebih dahulu, silakan Bunda Mira. Eh, udah kedengeran ya? Udah. Kalau eh, supaya tidak salah milih platform itu, pertama-tama yang harus dicek itu adalah legalitas dan kegiatannya gitu ya. Tapi kalau seperti platform yang sudah besar sih, menurut aku sebenarnya sudah tidak perlu dicek lagi, tinggal bagaimana platform tersebut betul-betul eh, asesmennya itu betul-betul kuat gitu loh. Jadi nggak asal orang ngasih data terus main di blast gitu aja gitu ya. Karena kan ini pertanggungjawabannya kan juga kepada publik. Dan maka itu kenapa aku kalau kita kan nggak pakai platform-platform tertentu ya, karena kita sudah mempunyai rekening yayasan sendiri. Biasanya kami olah dananya sendiri seperti itu. Dan aku tuh makanya itu kenapa selalu main di media sosial, pertanggungjawabannya pun lewat media sosial, karena memang di media sosial itu kan jangkauannya luas ya. Dan alhamdulillahnya banyak
sekali orang-orang baik yang mengetahui tentang si Jum Depok ini ya dari media sosial itu, khususnya adalah Instagram dan TikTok. Jadi kalau misalkan mau kawan-kawan di sini mau membantu, kalau misalkan dirasa ragu gitu ya, ah ini bener nggak sih, ah ini bener nggak sih, ya udah jangan dilakukan gitu ya, daripada nanti bener kan ya aturan mah tadi nggak usah transfer, kayaknya emang nggak bagus gini-gini. Jadi dicek, pokoknya dicek dulu semuanya. Tapi namanya sedekah itu kan masalah hati ya, terus feeling kita tuh biasanya bener, biasanya. Jadi kalau misalkan ya udahlah Bismillah insya Allah, kalau misalkan kawan-kawan punya rasa keikhlasan yang tinggi gitu, pasti ketika berdonasi ya udah terserah Bismillah, mau donasinya nyampe kek nggak nyampe kek, insya Allah pahalaku tetap sampai gitu kan. Ada Ya. yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang beberapa yang memang ah aku pengen bener-bener akurat nih, bener-bener donasiku tuh sampai, ya berarti kawan-kawan harus ngecek gitu, harus bener-bener ngecek legalitas dan lain sebagainya. Seperti Oke, siap. Kalau dari Kak Dian, silakan Kak Dian. Iya, menarik juga case yang tinggi ya. Jadi kalau menurut hemat kami, teman-teman dari BSMI itu adalah eh, siapa aja dari warga umum, masyarakat umum yang memang ingin bersedekah, mendonasikan uang rezekinya untuk hal-hal tertentu, itu memang harus banyak pertimbangan. Itu pertama, ya tadi kalau memang platformnya yang sudah besar, ya mestinya memang sama tadi kayak Humairah, ya mestinya sudah tidak ragu lagi ya. Itu jadi urusan dari si empuknya platform untuk cross check dan segala macam asesmen kepada yang memang permohonan untuk buat campaign seperti itu. Namun yang paling penting jika kalau bukan di platform itu teman-teman atau masyarakat umum, kita netizen itu bisa lihat dari benar tadi kayak rekening donasi kalau misalnya rekeningnya masih perorangan, nah ini bisa tanda tanya. Itu kalau kalau udah bentuk yayasan atau mungkin kalau kami sebelumnya memang dari tahun 2002 sampai 2008 kita bentuknya yayasan, tapi setelah 2010 kita menjadi perhimpunan. Jadi kita dengan lembaga lain ini udah selangkah lebih jauh karena kami sudah perhimpunan bukan yayasan lagi. Karena perhimpunan ini itu menuntut daripada cabang-cabang ini bisa disebar ke seluruh Indonesia seperti itu. Jadi munculkan cabang-cabang dari provinsi, kota, kabupaten, dan bahkan nanti ketika nanti dalam waktu dekat kita akan cabang-cabang kita udah sampai di kecamatan. Terus selanjutnya ya memang kalau dari kami juga ketika teman-teman kadang-kadang ada yang ragu bisa ke BSM yang mau donasi, kadang-kadang mereka nggak hanya menitipkan donasinya aja, tapi mereka juga ikut kegiatan kita. Nah, ketika kegiatan kita, maka mereka terang benderang sehingga nanti dia tahu kegiatan kita, tahu bagaimana penyalurannya, sehingga dia bisa mengucapkan kepada orang-orang terdekatnya, sehingga teman dengan kekuatan word of mouth gitu, kekuatan mulut kita bicara, orang-orang atau teman-teman di sekitar-sekitarnya dia bisa juga mendonasikan ke BSMI seperti itu. Jadi memang kita juga dari masyarakat umum menuntut daripada legalitas, kejelasan, dan juga bagaimana laporannya. Apakah di media sosial itu kadang-kadang kita lihat dia rutin nggak melaporkan, kalau tidak rutin nanti itu bisa dipertanyakan. Gitu kan. Oke, siap. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Kak Dian dan juga Bunda Mira. Dan kita saat ini sudah waktu ini apa namanya sesi tanya jawab Bunda Mira dan juga Kak Dian. Dan kita juga udah lihat banyak banget ini pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah ada di kolom komentar. Tapi oh ya, dan juga kami juga ingin mengingatkan ya teman-teman semua kalau teman-teman mau bertanya silakan untuk ditulis di kolom komentar, tidak usah raise hand karena nanti yang akan memilih adalah pihak panitia. Dan para panitia sudah memilih beberapa. Ini yang pertama, oke, ini Sohib pertama yang beruntung ini ada Kak Yoga Eka Putra. Oke, kita akan undang dulu. Halo Kak Yoga, Kak Yoga Eka Putra, bisa on mic? Halo Kak Yoga. Oke. Oke, Ya, Kak Yoga, Kak. halo Kak Cecep. Silakan. Ya, halo silakan Kak Yoga mau bertanya apa? Silakan. Oke Kak, bentar.
Oke. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kak Cecep atas kesempatannya. Aku izin bertanya Kak, mungkin tadi pertanyaan aku tadi udah di kolom chat ya. Bentar. Oke. Boleh diulangi kembali Kak Yoga pertanyaannya, langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Oke, izin Silakan. bertanya mungkin pertanyaan aku lebih ke arah Pak Fardian Sulaiman ya. Oke, izin bertanya Pak, tadi kan BSMI ini kan tentunya itu dia tadi memiliki pedoman khusus atau regulasi khusus ya supaya targetnya itu lebih tepat ke sasaran penerima. Mungkin pertanyaan itu tentunya BSMI ini kan tentunya harus memiliki kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mungkin pertanyaan aku bagaimana sih pemerintah pusat bersama pemerintah daerah ini tuh bekerja sama secara sinergis dalam merumuskan peraturan dan sistem pengawasan yang ketat namun gak menghambat proses sehingga dananya itu bisa segera tiba di masyarakat yang membutuhkan tanpa terjadi penyelewengan. Mungkin itu pertanyaan aku. Terima kasih. Ya, baik. Langsung dijawab, Kang Cecep? Boleh, langsung saja silakan Kang dia. Ya, baik. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kami menyampaikan bahwa tadi masih belum jelas ini tentang pemerintah pusat atau pemerintah daerah, karena kami pemerintah pusat dan daerah ini kita kurang tahu, maksudnya apakah pemerintah desa atau pemerintah pusat atau kota atau kabupaten atau daerah itu intervensi atau enggak, saya kurang tahu pertanyaannya seperti apa. Tapi yang jelas kami karena kami dari Bulan Sabit Indonesia adalah lembaga non pemerintah NGO seperti itu. Jadi tidak ada dana-dana khusus dari pemerintah untuk diberikan kepada kami karena kami sifatnya adalah swadaya, lembaga swadaya masyarakat yang memang kalau misalnya penggalangan dana ini kita penggalangan dananya langsung ke masyarakat umum ya, atau juga ke relawan. Dan ketika masyarakat mau mendonasikan dalam sebuah program kegiatan yang kami luncurkan, yang kami launching seperti itu, kami memang tidak serta merta berkoordinasi dengan pemerintah. Kalau kami mungkin sekarang kalau kami cabangnya di DKI Jakarta, jadi wilayahnya provinsi seperti itu, kami tidak koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini di Jakarta. Karena penggalangan dana ini kami murni untuk dari masyarakat, bukan dari provinsi. Kami untuk koordinasinya dengan provinsi adalah biasanya di bagian kes-kesranya seperti itu. Biasanya kami memberitahukan, informasikan laporan-laporan tentang kegiatan kita yang kami lakukan dalam 1 tahun seperti itu. Dan kalau untuk penggalang untuk dananya ini kami tidak hanya melaporkan saja, tapi tidak wajib karena kami tidak ada dana alokasi khusus dari pemerintah provinsi. Begitu juga cabang-cabang yang lain yang tidak dia mendapatkan dana dari pemerintah kota, kabupaten, atau daerah tempat, ini dia tidak bertanggung jawab kepada pemerintah kota tersebut untuk penggalangan dananya, tapi hanya sempat laporan. Kadang biasanya pengurus daerah dari BSMI itu biasanya datang audiensi ke pemerintah tersebut yang biasanya diwakili oleh kesranya seperti itu atau bagian sosial atau kesehatannya, kita memberikan laporan tentang kegiatan ini. Dan untuk keuangannya kita tidak wajib untuk memberikan laporan, tapi kita wajibnya melaporkan kepada masyarakat, yaitu melalui sosial media. Begitu Kang Cecep dan tadi penanya. Baik, apakah sudah terjawab Kak Yoga? Halo Kak Yoga, masih di mute Kak Yoga. Lalu Kak Yoga, apakah sudah terjawab? Nggak terjawab tadi. Tadi aku juga tadi baru lihat tadi di webnya BSMI itu ternyata itu dia merupakan lembaga non pemerintah ya. Tadi aku nanggap Ya, bahwa BSMI tadi tuh lembaga pemerintah. Makanya tadi aku Ya, nanya itu pemerintahan seperti daerah itu hmm, pemerintah ya. pusat Ya, kan. betul. baik, siap. Oke, Tapi sudah jelas Kak Yoga ya? sudah jelas. Oke, makasih Pak Ferdian. Oke, siap. Terima kasih Kak Yoga atas pertanyaan yang Sama-sama. luar biasa sekali. Ini bentuk pemuda yang sangat kritis sekali, Bunda Mira dan juga Kang Dian ya. Baik, ya. Selanjutnya ini orang kedua yang beruntung untuk bertanya kepada narasumber kita. Ini ada Kak Rahmat
Yuliardi. Silakan untuk Kak Rahmat Yuliardi untuk bisa open mic. Ini Kak Rahmat bertanya terkait proses pengelolaan risiko dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dananya yang dilaksanakan oleh BSMI dan juga Yayasan Nasi Jumat ini seperti apa. Silakan Kak Rahmat Yuliardi untuk langsung bertanya. Ya. Halo Kak Rahmat, apakah masih ada di sini? Halo Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat. Halo, halo. Iya, silakan Kak Rahmat. Langsung ditanyakan terkait tadi Untuk pengelolaan risiko terus juga akuntabilitas. Silakan. izin bertanya, bagaimana BSMI ini bersama dengan Yayasan Nasi Jumat Depok mengelola risiko dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dananya? Apakah BSMI maupun Yayasan Nasi Jumat Depok ini memiliki laporan publik yang memperlihatkan penggunaan dana secara rinci gitu? Baik, sekian. Oke, silakan. Ya, kita ke Bu Nabila terlebih dahulu. Silakan Bu Nabila. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, silakan. Sudah. Jadi ya, aku jawab ya. Jadi alhamdulillah di Sijem Depok saat ini kami mempunyai tim finance ya yang mengelola data-data itu dan biasanya setiap tahun akan kami sajikan ke publik. Kecuali kalau misalkan ada case-case tertentu ya, kayak misalkan ada case untuk pengobatan dan lain sebagainya ya. Biasanya itu kami beritahu secara rinci. Tapi kalau misalkan untuk seperti warung makan gratis atau program-program umum seperti kita ke Palestina dan lain sebagainya, nah itu nanti akan disajikan dalam bentuk diagram setiap tahunnya seperti itu. Jadi nanti setiap tahun kami ada diagram yang menyajikan laporan laporan keluar, uang masuk dan lain sebagainya. Nah, kebetulan pelaporan itu nggak dibikin sama saya. Jadi ada finance-nya sendiri. Jadi kita udah punya sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak tahu misalkan dana masuk di rekening ini berapa, dana keluarnya berapa, karena nanti tinggal tim finance itu tinggal menyajikan ke aku dan aku tinggal tanda tangan. Oh, nanti ini buat ini, yang ini ya Bun, yang ini dana masuknya sekian untuk ini, yang ini dana masuknya sekian untuk ini. Dan nanti mereka yang mengolah data-data itu seperti itu. Dan aku rasa itu juga memperingan kerja aku ya. Jadi kita tuh udah punya job desk-nya masing-masing. Nah, job desk-nya ini ya udah mereka kerjakan. Jadi kan kalau aku tuh kalau misalkan di media sosial tuh aku kayak talent ya, gitu loh. Aku talent, aku raising fund, menghimpun donasi. Nah, nanti tinggal tim finance yang mengolah itu. Nanti Bun ini ya, yang ini masuk sekian segini ya, yang ini untuk ini masuknya segini ya. Nanti tinggal kita salurkan mau caranya bertahap atau misalkan mau langsung dan lain sebagainya itu nanti ada tim khususnya lagi yang untuk apa mengelola itu gitu. Nah, nanti tinggal setiap tahun mereka yang tadi aku bilang sudah menyediakan diagramnya, diagram laporan-laporan itu keluar masuk, keluar uang untuk apa aja, berapa penerima manfaatnya, program-program apa saja yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Kadian sendiri seperti apa? Silakan Kadian. Ya, mungkin itu harusnya dijawab dengan bagian bendahara kita ya, atau Pak Nes, nggak apa-apa. Jadi kalau kita untuk pertanggungjawabannya, untuk akuntabilitasnya, sama seperti Jumat, bahwa kita memang setiap tahun ya annual seperti itu, yang biasanya di launching oleh pusat seperti itu. Biasanya kadang-kadang semua kegiatan satu tahun, semua cabang ini sudah dirapikan untuk keuangan melalui akuntan publik, di luar akuntan publik, kemudian di-share melalui sosial media, dan kadang-kadang juga dengan laporan-laporan yang bisa disajikan dalam bentuk hard copy, dan juga bisa diberikan ke kementerian terkait. Kami itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, kadang juga ada lembaga-lembaga terkait, yaitu BNPB, kemudian juga PMI, dan lain sebagainya. Dan kalau kegiatan dari cabang-cabang, ini biasanya kami untuk
akuntan publiknya, apa maksudnya untuk pemberian informasi tentang dana arus masuk keluar ini biasanya kita via sosial media. Gitu. Dan yang kedua biasanya kalau untuk beberapa kegiatan yang biasanya kegiatan kemanusiaan yang memang biasanya digagas oleh para relawan, dan kemudian relawan tersebut sendiri yang penggalangan dana di internal relawan, kami tidak share ke sosial media, tapi cukup di internal jaringan grup-grup WA di relawan tersebut, seperti itu. Dan juga selanjutnya, dan selain tentang keuangan, dana masuk dan keluar, dan biasanya laporan kegiatan untuk foto, video itu kami tidak dilupakan di share ke sosial media, sehingga orang-orang, masyarakat umum, netizen bisa memantau kegiatan-kegiatan yang sebelumnya minta donasi, minta penggalangan dana, tapi setelah itu ada laporannya untuk foto dan video, termasuk daripada keuangannya. Seperti itu, Kang Cecep. Oke, siap. Ini apakah Kak Rahmat sudah terjawab? Kak Rahmat, pertanyaannya? Sudah, Kak. Mudah-mudahan. Oke, siap. Terima kasih, Kak Rahmat. Oke, ini masih banyak tentunya sih, apa namanya, pertanyaannya. Namun sayang sekali, kami hanya memiliki satu pertanyaan terakhir, teman-teman Sohib, dan Sohib yang beruntung ini atas nama Kak Hikmah. Oke, silakan Kak Hikmah. Halo Kak Hikmah, boleh untuk dinyalakan baiknya. Kak Hikmah ini bertanya, khusus untuk Kak Mira, ini terkait selama proses membangun komunitas di Zoom ini, tantangan terberat yang dirasakan. Silakan Kak Hikmah untuk langsung ditanyakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mengingat Ya, silakan Kak Hikmah. Ya, halo Kak Hikmah. Ya, halo Kak, sepertinya. Ya, oke, silakan boleh diulangi lagi pertanyaannya, silakan. sorry nah Kak, panggil Kak tadi bapakku. Oke, silakan. Yang menjadi pertanyaan saya Kak, selama si Zoom dan BSI ini berdiri, tantangan berat apa sih yang kemudian menjadi salah satu hal yang pernah Kakak alami sehingga pernah berpikiran bahwasanya kita tidak bisa melanjutkan komunitas ini Kak? Ya, silakan. Oke, baik. Dan untuk Sohib dimohon untuk apa namanya tertib. Teman-teman yang mengingat ini media wadah kita untuk belajar, berbagi, dan juga melaksanakan kebaikan. Jadi dimohon untuk selalu berkata baik dan juga mengetik hal-hal yang baik. Silakan Kak Mira untuk langsung dijawab saja. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan terbesar yang membuat kita tuh pengen udahlah ya, udahin aja deh kayaknya komunitas ini ya, kayaknya kok begini-begini aja gitu ya. Pertama, kami itu dulu merasa bahwa kalau nggak ada donatur, ya udah kita nggak jalan gitu loh. Jadi eh, kita tuh selalu merasa ya, ya kita nih sebagai penyalur, ya kita juga harus apa? Kalau nggak ada donaturnya ya berarti kan kita nggak bisa jalan gitu ya. Tapi ternyata ada pelajaran besar yang bisa diambil dari Ustadz Andre Raditya, karena beliau itu selalu mengingatkan bahwa si Jum ini adalah riadoh pribadi. Mau ada atau tidak ada donatur, ya si Jum harus tetap jalan. Jadi bila suatu komunitas hanya berpatokan kepada donatur, maka insya Allah nggak akan lama gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan kebaikan, ya kita harus tunjukkan dulu bagaimana cara melakukan kebaikan itu. Kita harus menjadi role model untuk orang lain sehingga orang itu bisa mengikuti jejak kita. Jadi kalau misalkan dalam posisi kita tuh pernah dalam posisi yang betul-betul nggak ada donatur sama sekali, 0 rupiah ya. Tapi karena kita dari awal itu sudah selalu dinasehati oleh Ustadz bahwa si Jum ini adalah riadoh pribadi. Ya udah, akhirnya relawan ngumpulin semua. Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Kamu ada berapa? Kumpulin. Wah, jadi nih, ya kan bisa masak buat hari Jumat
seperti itu. Alhamdulillah akhirnya kekumpul dan juga banyak sekali dulu nih ya, dulu waktu awal-awal ya, fitnahan-fitnahan yang luar biasa sekali, padahal kita tuh hanya berbagi makan ya di hari Jumat gitu, tapi fitnahannya luar biasa, apalagi kalau kita sudah disandingkan sama partai. Ketika kita dulu kan kita bagi-baginya nasi Jumat ya di masjid gitu. Nah, ketika kita bagi-bagi, ini dari partai mana, ini dari partai mana, ibu dari partai apa, lagi nyari suara ya dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ini kan ya lagi musim apa, pencalonan presiden ini ya, apa, jadi si Jum ini kan sudah berkomitmen untuk tidak terafiliasi dengan partai manapun, tidak terafiliasi dengan program-program pemerintah apapun gitu, dan itu sudah komitmen kami dari awal. Nah, ketika kemarin karena mungkin program berbagi makan ini ada menjadi salah satu program apa, capres juga ya. Wah, itu selalu disandingkan dan kita tuh harus selalu mention bahwa kita ini tidak berafiliasi loh dengan politik. Kita ini nggak berafiliasi loh dengan partai dan lain sebagainya. Nah, maka itu ya, alhamdulillahnya sekarang kita tetap bisa bertahan karena itu. Karena kita selalu menanamkan ke dalam diri kita bahwa ada atau tidak ada donatur, ya berbagi tetap harus jalan, biar bagaimanapun caranya. Jadi jangan mentang-mentang nih ya, kita mau berbagi hari Jumat, terus di pikiran kita tuh, wah kalau berbagi nih mumpung hari Jumat, harus 50 porsi, harus 100 porsi dan lain sebagainya. Enggak, bahkan hanya berbagi satu porsi aja tuh sudah dihitung pahala oleh Allah. Karena kan Allah nggak pernah ngelihat berapa banyak uang, berapa banyak porsi yang kita keluarkan, ya kan? Tapi Allah tuh ngelihat keikhlasan dan ketulusan dari dalam hati kita. Maka itu kenapa setiap berbagi supaya langgeng itu dari awal kita sudah harus berkomitmen bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan ya harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi jangan sampai kita nungguin donatur datang, karena kalau nungguin donatur nggak, ya kita nggak bisa berharap kepada orang lain ya. Jadi kalau mau melakukan kebaikan, tanamkan dulu dalam hati agar kita bisa menjadi inspirasi dan role model untuk orang lain. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab Kak Hikmah? Tanyanya, mudah-mudahan sudah terjawab. Halo Kak Hikmah? Halo Kak, iya Kak, terima kasih Ya. atas jawabannya Kak. Iya, baik, terima kasih sudah bertanya Kak Hikmah. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sohib yang sudah bertanya. Namun sayang sekali pertanyaan tidak bisa kami bacakan seluruh semuanya karena mengingat waktu juga kita terbatas, mengingat juga kita harus buka nantinya. Dan kini kita sudah berada di akhir sesi talk show. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa poin yang kita dapatkan pada hari ini. Tentunya tadi atau namanya organisasi ataupun yayasan dari Nasi Jumat Depok ini dan juga Bulan Sabit Merah Indonesia ini, mereka hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan tidak hanya berupa pangan, pendidikan dan juga bahkan tadi memberikan beasiswa juga pada para masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga tadi donasi-donasinya tersalurkan, dikelola secara khusus, dikelola berdasarkan dengan proses yang matang juga, dan juga tadi ada juga beberapa tim finansial maupun bendahara sehingga legalitas dan juga tingkat kepercayaan dari masyarakat ini dijunjung tinggi sekali. Terus juga tadi para narasumber juga memberikan beberapa tips dan saran untuk para teman-teman Sohib barangkali ingin berdonasi, memilih platform seperti apa yang seharusnya dipilih. Tadi perlu dilakukan cross check juga, terus juga catatan jika ada nomor rekening dari pihak dari pihak pembuka jasa donasi ini masih nomor rekening perorangan, ini perlu sedikit tanda tanya. Dan juga tadi juga jika dirasa ada sedikit keraguan jangan dilakukan, lebih baik dipilih beberapa platform yang sudah terpercaya tentunya ya. Baik, dan terima kasih banyak Kak Dani dan juga Bunda Mira atas waktunya, telah berkenan hadir di tengah-tengah kita meskipun ngabuburit gitu ya, tapi tetap kita berbagi ilmu juga. Mudah-mudahan kehadiran Bu Nabira dan juga Kak Dian juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhir kata, tidak sedikit dari saya bahwa di tengah
di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita semua berlomba-lomba memberikan ataupun melaksanakan kebaikan. Dan sebagaimana hadis mengatakan bahwa khairun nas anfa'ul linas, bagaimana manusia yang paling baik adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata saya Cecep Palik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Kak Nadir. Oke, baik. Wah, insightful sekali ya talk show kita hari ini. Tadi mulai dari pengenalan apa itu BSMI, kemudian ada nasi Jumat juga, kemudian bagaimana cara pengelolaannya, dan lain sebagainya. Nah,